Ribuan, bahkan jutaan pria di seluruh dunia diam-diam menyimpan sebuah kecemasan yang sama, ukuran. Sebuah kekhawatiran yang seringkali dimanfaatkan, ditunggangi oleh janji-janji manis dari produk pembesar yang bertebaran di mana-mana. Mungkin Anda atau seseorang yang Anda kenal pernah merasa tergoda untuk mencari solusi instan ini? Halo sahabat sehat Zona Vitalia, saya Dr. Vita. Dan sebelum Anda mengambil kesimpulan apapun, saya sarankan untuk menyimak penjelasan ini sampai akhir. Karena fakta medisnya seringkali jauh berbeda dari apa yang selama ini dipercaya. Tapi tahukah Anda, di balik klaim bombastis tersebut, terdapat sebuah kebenaran anatomis yang jauh lebih tenang, namun justru sering terabaikan. Mengapa mitos mengenai ukuran ini begitu kuat mengakar di masyarakat, bahkan sampai menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, dan pencarian solusi yang justru berisiko? Bukankah seharusnya, dalam spektrum luas populasi manusia, variasi adalah sesuatu yang normal dan alami? Obsesi terhadap ukuran alat vital pria adalah sebuah labirin mitos yang membingungkan. Seringkali menyesatkan pada produk-produk yang tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan komplikasi serius, mulai dari iritasi hingga kerusakan permanen. Ini bukan semata persoalan estetika. Ini adalah persoalan kesehatan fisik dan mental yang perlahan terancam oleh informasi yang keliru. Jika penjelasan ini terasa relevan atau membuka sudut pandang baru, Anda bisa meninggalkan tanda suka, berbagi pendapat di kolom komentar, dan berlangganan agar tidak tertinggal pembahasan kesehatan pria berikutnya. Mari kita bongkar bersama misteri ini dan melihat fakta anatomi sebenarnya yang akan meluruskan mitos-mitos tentang ukuran secara tenang, ilmiah, dan aman. Di balik semua kecemasan itu, organ vital pria ini sejatinya adalah struktur yang luar biasa efisien. Secara garis besar, ia terdiri dari 3 bagian utama, 2 korpus cavernosum yang berada di sisi atas dan 1 korpus spongiosum di bagian bawah. Bayangkan saja 3 tabung yang tersusun rapi. Korpus cavernosum inilah yang menjadi ruang penyimpanan utama darah saat ereksi terjadi, membuatnya membesar dan mengeras. Sementara itu, korpus spongiosum membungkus uretra, saluran tempat urin dan semen keluar, memastikan saluran ini tetap terbuka meski organ membesar. Prosesnya sangatlah kompleks, namun intinya pembesaran itu adalah respon alami tubuh saat aliran darah meningkat drastis ke area tersebut. Yang menarik adalah ukuran dari struktur-struktur ini dan bagaimana mereka merespons sangatlah bervariasi antar individu. Sama seperti tinggi badan, ukuran sepatu, atau bentuk hidung kita, anatomi alat vital pria juga memiliki rentang normal yang sangat luas. Ini dipengaruhi oleh genetika, hormon, bahkan perkembangan prenatal. Tidak ada satupun catakan ideal yang sama untuk semua orang. Variasi ini adalah cerminan dari keragaman manusia itu sendiri. Jadi saat kita bicara normal, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah spektrum yang lebar, bukan satu titik tunggal yang sempurna. Memahami ini bisa menjadi langkah pertama untuk melepaskan beban kecemasan yang selama ini mungkin membelenggu. Lantas, setelah kita memahami segala risikonya, mengapa mitos tentang ukuran dan pencarian pembesar ini begitu gigih bertahan di masyarakat? Ini adalah sebuah misteri psikologis yang menarik. Saya melihat sebagian besar bermula dari tekanan sosial yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Media, terutama representasi yang hiperseksual dan tidak realistis dalam pornografi, telah menciptakan standar yang tidak mungkin dicapai oleh kebanyakan pria. Tontonan itu membentuk sebuah distorsi kognitif, pandangan yang salah dan tidak akurat tentang apa itu normal atau ideal secara anatomis. Distorsi ini diperparah oleh rasa insekuritas pribadi. Disinilah industri pembesar menemukan celahnya. Mereka tidak menjual solusi, melainkan eksploitasi kecemasanmu, mempermainkan keraguan yang kamu rasakan, dan menjanjikan ilusi yang sebenarnya hanya membahayakan. Mitos ini bertahan karena ia berhasil menyentuh sisi rentan psikologis manusia, yaitu kebutuhan akan validasi dan penerimaan, bahkan jika itu berarti mengorbankan kesehatan dan integritas tubuh kita sendiri. Membongkar mitos ini berarti kita juga harus berani melihat ke dalam diri dan lingkungan sekitar kita.
Namun, setelah kita menyelami lapisan-lapisan kompleks psikologis dan sosial ini, mari kita alihkan fokus sejenak dari obsesi ukuran yang menyesatkan. Sesungguhnya, yang terpenting bukanlah seberapa besar, melainkan seberapa optimal kualitas dan fungsinya secara keseluruhan. Ini mencakup banyak aspek yang lebih esensial. Kualitas ereksi yang prima, artinya kekerasan yang cukup dan durasi yang memadai untuk aktivitas seksual. Ini terjadi ketika pembuluh darah di penis rileks sempurna, memungkinkan aliran darah maksimal mengisi corpora cavernosa melalui mekanisme nitrit oksida dan CGMP, menciptakan tekanan hidrolik yang menyebabkan ereksi kokoh. Selain itu, sensitivitas juga krusial. Kenikmatan berasal dari respons ujung-ujung saraf sensorik pada kulit dan glans, bukan hanya dimensi fisik. Lalu ada libido atau gairah, yang dipengaruhi oleh keseimbangan hormon seperti testosteron, serta neurotransmitter di otak yang membentuk keinginan dan respons. Yang tidak kalah penting adalah koneksi emosional dan komunikasi intim dengan pasangan. Kepuasan seksual adalah tarian dua hati, bukan sekadar anatomi tunggal. Terakhir, teknik dan pemahaman akan tubuh pasangan jauh lebih berpengaruh daripada ukuran semata. Membangun kepercayaan diri dari dalam, memahami tubuhmu dan pasanganmu, itulah inti dari kesehatan seksual yang memuaskan dan positif. Namun di balik semua pemahaman itu, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal. Kapan sebenarnya normal menjadi tidak normal? Ini adalah area abu-abu yang sering dimanfaatkan oleh iklan menyesatkan. Padahal secara medis, mayoritas kekhawatiran tentang ukuran itu termasuk dalam variasi normal. Hanya ada kondisi medis yang sangat jarang seperti micropenis yang memerlukan perhatian serius. Micropenis bukan sekadar kecil, tapi kondisi yang secara objektif di bawah standar deviasi normal untuk usia tertentu, seringkali akibat masalah hormonal saat perkembangan. Lebih sering kita temui adalah masalah fungsional, seperti disfungsi ereksi atau ED. Ini terjadi ketika mekanisme kompleks ereksi, relaksasi pembuluh darah, produksi nitrit oksida dan CGMP, serta aliran darah maksimal ke corpora cavernosa terganggu. Penyebabnya bisa multifaktorial, dari masalah kardiovaskular, diabetes, hingga faktor psikologis seperti stres dan cemas yang menghambat respon fisiologis alami tubuh. Lalu ada juga Peyronie's disease, di mana terjadi pembentukan jaringan parut fibrosa di dalam penis menyebabkan kelengkungan abnormal, nyeri, dan terkadang pemendekan. Ini bukan tentang ukuran, melainkan distorsi pada anatomi yang dapat mengganggu fungsi. Jika Anda merasakan keluhan seperti ini, atau ada kekhawatiran signifikan terhadap fungsi dan bukan hanya ukuran semata, jangan ragu. Konsultasi dengan urolog atau androlog adalah langkah bijak. Mereka akan memberikan diagnosis berdasarkan bukti ilmiah, bukan janji-janji kosong dari iklan yang menyesatkan. Kesehatanmu di atas segalanya. Setelah kita menyelami lebih dalam anatomi dan fisiologi yang sebenarnya, misteri tentang ukuran ideal itu perlahan terungkap menjadi sebuah ilusi. Kita melihat bahwa maskulinitas dan kepuasan sejati jauh melampaui sekadar angka pada meteran. Tubuh kita dirancang dengan kecerdasan yang luar biasa, di mana fungsi, kesehatan organ, dan keseimbangan hormonal jauh lebih penting dibandingkan dimensi yang seringkali diklaim tidak realistis oleh industri yang mencari keuntungan. Jangan biarkan tekanan sosial atau iklan menyesatkan mengikis kepercayaan dirimu. Berdayakanlah dirimu dengan fakta bahwa setiap individu unik dan variasi adalah bagian dari normalitas. Fokuslah pada kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan mental dan emosionalmu yang seringkali menjadi pemicu di balik kekhawatiran yang tidak perlu ini. Prioritaskan komunikasi terbuka dengan pasangan, konsultasi medis yang tepat jika ada kekhawatiran fungsional, dan penerimaan diri. Ini adalah fondasi kepuasan dan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Jika informasi ini bermanfaat dan mencerahkan, jangan ragu untuk membagikannya agar lebih banyak orang tercerahkan dan tidak terjebak dalam mitos. Saya Dr. Vita, jaga kesehatan vitalitasmu ya.